Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali pada sore yang berbahagia ini, pada akhir hari Jumat. Insyaallah dijanjikan oleh Allah termasuk dalam waktu-waktu yang mustajabah dalam berdoa. Di sini juga sedang hujan, jadi insya Allah akan menambah keberkahan dalam kajian sore hari ini yang insya Allah kita akan membahas, melanjutkan Sirah Nabawiyah pada seri yang keempat dengan tema wahyu pertama, cahaya risalah untuk kehidupan, dengan dibimbing oleh Ustadz Dr. Faisal Mahdi. Kita mulai buka kajian kali ini dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Selanjutnya waktu dan kesempatan Zoom kami serahkan kepada Al-Ustadz Dr. Faisal Mahdi. Waktu dan pertemuan Zoom kami persilakan, monggo Ustadz. Oke. Suara saya terdengar dengan jelas, Dok? Alhamdulillah terdengar. Alhamdulillah. Saya izin share screen ya. Ustadz. Sebentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajmain, amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan sejawat yang dimuliakan rahimakumullah. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya atas segala karunia nikmatnya, segala taufiknya. Kita masih diperkenankan oleh Allah untuk senantiasa sibuk di dalam kebaikan. Karena Allah memerintahkan faida faragta fansab. Apabila kamu telah usai dalam menyenjang atau telah usai dalam melakukan hal kebaikan, maka perintah Allah adalah fansab. Fansab itu artinya berlelah-lelahlah. Kita disuruh capek ini ya. Artinya ketika kita sudah selesai suatu pekerjaan, kita disuruh Allah untuk berlelah-lelah. Bukan hanya sekedar melakukan pekerjaan yang lain, tapi kita diperintahkan untuk berlelah-lelah dalam urusan kebaikan yang lain. Karena hakikatnya kehidupan dunia ini adalah penuh dengan kelelahan ya, kelelahan fisik. Tetapi orang beriman itu memiliki hati yang lapang ya, memiliki jiwa yang tenang. Selelah apapun fisik yang menderita seorang mukmin, seorang yang beriman, mereka pasti akan menemukan keindahan dan kenikmatan di tengah-tengah kelelahan itu.
Yang menjadi masalah adalah ketika seseorang beriman itu memiliki hati yang tidak lapang, jiwa yang tidak tenang, itu akan menjadi permasalahan tersendiri. Maka dari itu kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk dianugerahi jiwa yang tenang, hati yang lapang ya. Rabbi syrah li sodri. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Kita minta kepada Allah hati serta jiwa yang tenang itu sehingga ketika dalam menjalankan aktivitas kehidupan yang itu pasti melelahkan, kita menemukan kenikmatan di sana. Salawat serta salam senantiasa kita juga berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW atas segala karunia ini ya, inspirasi kebaikannya, atas segala pengajarannya, bahwa risalahnya alhamdulillah telah sampai pada kita semua dan kita menjalankannya dengan sempurna secara utuh. Dan mudah-mudahan Allah juga memberikan taufik tambahan kepada kita untuk menjalankan risalahnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, rekan sejawat rahimakumullah, pada pertemuan episode keempat kita kali ini kita akan membahas tentang wahyu pertama ya. Memang dalam kitab-kitab sirah bab ini cukup singkat dijelaskan dan dituangkan karena memang peristiwanya juga enggak lama ya, artinya hanya beberapa saat saja ya ketika wahyu pertama kali turun. Tetapi ternyata hikmah di baliknya itu sungguh sangat luar biasa dan banyak sekali karena hal ini adalah yang mendasari eh, apa ya perjalanan kehidupan kerasulan ke depannya. Ini penting sekali makanya menjadi sebuah pijakan ya dalam kalau kita membaca sirah, membaca pergerakan Nabi Muhammad SAW itu dari satu peristiwa ke peristiwa yang lainnya itu seharusnya sambung menyambung ya berkesinambungan membentuk sebuah kerangka yang jelas, visi yang jelas yaitu terkait tentang wahyu pertama ini, wahyu pertama ini. Dan kita awali dengan beberapa hal di sini ya insya Allah. Bismillah ya kita mulai. Ada 3 bab penting di sini yang coba kita sharing tipis-tipis ya. Yang pertama adalah terkait tentang Hanifiyah, apa itu Hanifiyah, dan terkait tentang Tahanus. Tahanus ini adalah peristiwa atau mungkin aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah ya menjelang turunnya wahyu. Kemudian kita juga akan sedikit membahas kronologis turunnya wahyu pertama ini seperti apa. Dan yang ketiga ini yang paling penting ya, artinya kita mencoba untuk mengupas atau mentadaburi sedikit lah terkait tentang wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq. Oke, bismillah. Kita mulai terkait tentang Hanifiyah. Apa itu Hanifiyah? Hanifiyah adalah ajaran Nabi Ibrahim ya. Sisa ajaran Nabi Ibrahim lebih tepatnya yang sudah dikenal luas oleh orang-orang yang beragama pada saat itu. Agama yang berkembang ya berarti otomatis Yahudi dan Nasrani ya. Sehingga menjelang Islam turun ini masih menjadi sebuah aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang soleh pada saat itu. Istilah yang praktek orang-orang Hanifiyah ini berlawanan dengan jahiliyah. Dan ini sudah dikenal di masyarakat Quraisy sendiri ya secara khusus ya. Ada beberapa orang-orang, person-person yang itu melakukan praktek ini. Mereka beda dengan kejahiliahan, mereka menolak kemusyrikan dan seterusnya. Dan seakan orang-orang ini, orang-orang yang Hanifiyah ini, personil-personil ini seakan memukodimahi kenabian. Ada beberapa orang ya yang diriwayatkan di sini, beberapa yang itu mereka menolak kemusyrikan, otomatis mereka menjalankan praktek Hanifiyah ini. Yang pertama adalah Warokoh bin Naufal, ini sepupunya Khadijah. Nanti sedikit ada percakapannya beliau dengan Rasulullah SAW. Ada juga Utsman bin Huwairis, ini juga penganut Nasrani yang taat, tetapi beliau terbunuh ya. Beliau terbunuh karena disinyalir menjadi kaki tangannya Romawi di Mekah. Jadi dibunuh oleh orang Mekah. Dan yang ketiga ada Zaid bin Amru bin Nufail. Ini beliau adalah ayahnya Said bin Zaid. Kalau teman-teman tahu ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, salah satunya adalah Said bin Zaid. Nah, Zaid bin Amr bin Nufail ini ayahnya. Beliau sudah mempraktekkan ini ya, Hanifiyah ini juga. Ada Ubaidillah bin Jahash, ada juga Umaymah binti Abdul Muthalib. Berarti ini
adalah bibinya Rasulullah. Selain bibi, beliau juga mungkin ada yang belum tahu ya, Umaymah binti Abdul Muthalib ini mertuanya Rasulullah SAW. Dari istrinya adalah Zainab binti Jahsh. Nah, ini ibunya. Itu melakukan praktek Hanifiyah. Dan antara mereka saling menguatkan. Saling menguatkan artinya mereka orang-orang yang sangat sedikit, bisa dihitung ya, sangat kecil sekali jumlahnya dibandingkan dengan penduduk Mekah pada saat itu yang banyak. Mereka melakukan upaya-upaya untuk saling menguatkan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Hingga lahirlah mereka berikrar ya, dikenal dengan Ikrah Hanifiyun. Mereka berkata, demi Allah, kalian tentu tahu kaum kalian itu sama sekali tidak benar. Berarti orang-orang kafir Quraisy ya, orang-orang musyrik. Mereka telah menyimpang dari ajaran moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim. Apa arti sebuah batu atau berhala yang dikelilingi? Tidak mendengar, tidak melihat, tidak pula memberikan mudarat, dan tidak pula memberikan manfaat. Wahai saudara-saudara, mereka ini ya saling ingatkan antara satu sama lain. Cari agama yang lain. Demi Allah, kalian saat ini tidak memiliki agama yang tepat. Maka mereka dikisahkan berpetualang ke berbagai pelosok negeri untuk mencari sisa-sisa ajaran atau peninggalan Nabi Ibrahim yang masih murni. Dan kita tahu pada akhirnya nggak nemu ya. Mereka nggak nemu ajaran Nabi Ibrahim itu. Dan ada yang menganut Nasrani, ada yang tidak menganut agama Nasrani, tetapi tetap saja berada pada kondisi Hanifiyah itu. Dan kemudian yang nggak menemui itu kembali lagi ke Mekah dan mereka berkata kepada Allah, nah ini testimoni mereka ya sampai segininya ya. Ya Allah, seandainya aku tahu cara yang terbaik yang Engkau sukai, maka aku akan menyembahmu dengan cara itu. Tapi sungguh aku tidak tahu. Akhirnya mereka sujud di tunggangannya, di untanya, atau yang disebutkan juga sujud di hadapan untanya. Karena mereka nggak tahu harus berritual seperti apa untuk mengekspresikan rasa imannya itu. Ini fitrah iman ya. Fitrah iman itu kan harus terekspresikan, manusiawi sekali di sini. Jadi harus ada ritual-ritual yang itu mengekspresikan nilai-nilai keimanan mereka. Entah itu yang mahdho, kalau bahasa kita di Islam ya, ibadah yang mahdho atau ibadah yang ghairu mahdho, itu memang harus ada ya. Makanya agama-agama itu kan ada ritual sebagai bentuk ekspresi. Sedangkan mereka tahu Allah itu ada, Allah itu layak disembah, tapi mereka nggak tahu di mana Allah dan bagaimana cara menyembahnya. Itu nggak kebayang kita berada di dalam era seperti itu. Kalau sekarang kita hari ini kan gampang banget ya untuk mengakses sebuah kebaikan, itu kan gampang sekali kita hari ini. Tinggal buka laptop, buka gadget, atau mungkin ada aplikasi yang baik, hadis atau Al-Quran, ya kita ada inspirasi kebaikan di sana. Mau tobat, mau dengerin kajian, mau datang ke kajian, ya silakan aja datang ke masjid. Tetapi pada hari itu mereka tidak tahu, tidak harus apa ya, tidak tahu harus kemana lagi untuk mencari itu semua. Nah itu ya fenomena Hanifiyah. Ada beberapa catatan di sini teman-teman. Sebentar ini kok. Ada beberapa catatan yaitu Hanifiyah ini merupakan reaksi spiritual individu sebagian penduduk Mekah terhadap kemusyrikan. Sehingga Hanifiyah ini tidak menjadi gerakan kesadaran yang kolektif. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan apa-apa terhadap lingkungan mereka. Mereka tidak berdakwah, tidak ngajak ke kebaikan. Jadi saat itu yang berwarna ya yang buruk-buruk saja. Mereka pasif di situ. Sehingga apa ya? Ya yang baik mereka sendiri aja. Terserah lingkungan mau rusak, mau busuk seperti apa, ya yang penting aku selamat. Ini sebenarnya kan yang dikritik oleh Islam di sini. Bahwa Islam tidak menghendaki hanya soleh sendirian kita saja, enggak. Tetapi lingkungan, masyarakat, atau skup yang terkecil, keluarga itu pun juga harus mendapatkan apa ya cipratan kebaikan dari aktivitas kesolehan itu. Padahal Rasulullah nggak seperti ini. Rasulullah itu memang tidak setuju terhadap praktek jahiliyah. Tetapi dalam diri Rasulullah itu ada naluri untuk merubah lingkungan itu. Makanya nanti Rasulullah muncul gerakan, muncul perjuangan di situ. Jadi di sini kita bisa menegaskan bahwa agama itu sebenarnya tidak hanya menyentuh ranah-ranah privasi saja ya. Jadi ada yang bilang, udahlah kalau ngomongin agama, ngomongin
itu urusan privat lah, nggak usah kalau misalnya kita di mana, di sekolah, di kantor, atau mungkin di mana ya, di gedung parlemen lah kalau kita ngomongin tentang kenegaraan ya. Itu nggak usah ngomongin agama. Oh, nggak bisa. Islam itu sejak awal pada dasarnya menyentuh sisi-sisi privat dan sisi-sisi sosial sekaligus. Jadi pembuktian keyakinan kita itu pada dasarnya adalah ini ranah-ranah sosial, ranah-ranah sosial. Seseorang bisa dikatakan sholatnya itu benar ketika sosialnya juga beres kan? Fawailul lil musallin ya. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun. Ada loh orang-orang yang sholat tetapi mereka itu celaka. Loh kok bisa? Iya, mereka adalah orang-orang yang sombong. Apa kaitannya sholat dengan sombong? Sholat itu kan ranah-ranah privat antara seorang insan dengan Allah SWT kan. Tetapi sholatnya ini tercederai hanya gara-gara orang ini bersifat sombong kepada masyarakat sekitar. Berarti ya memang clear di sini ya teman-teman. Jadi masalah agama terutama di Islam ini ya nggak bisa hanya menyentuh sisi-sisi privat saja. Pembuktiannya adalah kesolehan sosial. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah nanti. Praktek Hanifiyah ini tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat Quraisy ya. Tidak menimbulkan ancaman yang berbahaya terhadap tatanan sosial dan ekonomi di sini. Karena memang Quraisy tidak merasa terusik. Ketika Rasulullah mulai berdakwah nanti secara terbatas ya, hanya beberapa orang saja yang masuk Islam, itu kan sebenarnya orang-orang Quraisy tahu Rasulullah mengadakan praktek Hanifiyah seperti ini, tetapi awal-awal di situ tidak bergejolak. Oh, ini kan sama-sama seperti yang dulu orang-orang Hanifiyah gitu. Rasulullah gitu kan. Sehingga Rasulullah bisa fokus. Tetapi nanti ada fasenya ketika Rasulullah itu masuk ke dalam ranah yang itu mengancam mereka. Menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sebuah ancaman. Emangnya mengancam apa sih Rasulullah? Kok sampai mereka itu gigih pada suatu saat nanti melawan secara habis-habisan Rasulullah SAW. Apa sih yang sebenarnya mereka bela nanti ketika melawan Rasul itu? Apakah menurut mereka agama itu segalanya gitu ya? Iya, dalam Islam agama itu memang segalanya. Tetapi bagi orang-orang Quraisy, apakah mereka ingin menjaga agama mereka? Gitu? Enggak sebenarnya teman-teman. Bagi Quraisy itu emangnya agama penting? Enggak juga. Nanti makanya saya tulis, saya agak boldkan di sini, ada ancaman berbahaya terhadap tatanan sosial. Mereka merasa terancam bukan di agama mereka, tetapi di tatanan sosialnya. Rasulullah nanti akan menyentuh tatanan sosial dan ekonomi mereka juga akan terancam di situ. Jadi orang-orang kafir itu yang mungkin beberapa dari kita membaca kisah-kisah Rasulullah dianiaya, sahabat disiksa itu gara-gara orang kafir Quraisy nggak mau masuk Islam karena mereka berpegang teguh kepada agama mereka. Sebenarnya enggak. Mereka tuh orang-orang yang tidak mementingkan agama justru. Tahu kan kisahnya Rasulullah ditawarkan oleh mereka sehingga turun surat Al-Kafirun. Jadi kan ada tawaran dari orang Quraisy kepada Rasulullah. Udahlah Muhammad, berhentilah kamu melakukan aktivitas ini. Maksudnya aktivitas dakwah ya. Kita win-win solution aja katanya. Gimana kalau sekian hari aku masuk Islam, kemudian aku sholat, beribadah sesuai dengan tatanan ini ya, ajaran Islam. Kemudian di hari berikutnya gantian, kamu yang masuk ke agama kami. Kamu beribadah sesuai dengan agama kita. Kita tidak akan mengusik kamu, tidak akan mengancam kamu lagi. Kamu bisa juga bebas beragama. Nah, itu kan tawaran dari mereka. Kemudian turun Al-Kafirun kan pada saat itu ya. La a'budu ma ta'budun. Jadi nggak nggak bisa aku beribadah sesuai dengan peribadatanmu. Hingga akhirnya lakum dinukum waliyadin. Jadi memang orang-orang Quraisy itu gigih mati-matian membela atau gigih mati-matian memusuhi Rasulullah itu bukan karena agama. Karena tatanan sosial ekonominya merasa terancam. Kalau kita iya, agama kita memang segalanya, tapi bagi mereka belum tentu. Bisa jadi orang-orang yang mungkin nyinyir musuh atau memusuhi Islam pada saat ini yang itu mereka mengatasnamakan agama, bisa jadi mereka latar belakangnya bukan agama memusuhi kita. Ada tatanan yang sedang mereka khawatirkan untuk
hilang ya ketika Islam ini berjalan di tengah-tengah masyarakat. Oke, mudah-mudahan sampai sini teman-teman paham ya, gampang kok insya Allah tentang Hanifiyah. Selanjutnya terkait tentang tahanus. Apa itu? Ahli bahasa menyebutkan tahanus ini adalah tahannuf dari kata hanif, yakni menjalankan praktek Hanifiyah, praktek ajaran Nabi Ibrahim. Sorry. Sehingga apa ya? Rasulullah ini bukan orang yang pertama melakukan tahanus. Ada aktivitas-aktivitas yang juga dilakukan oleh orang-orang lain dan sudah dikenal praktek ini. Jadi prakteknya orang-orang soleh pada saat itu. Kemudian ada yang mengartikan tahanus itu dari kata hanas atau kenistaan ya. Jadi membebaskan diri dari kenistaan dengan menjauhi praktek-praktek dan lingkungan jahiliyah. Ini menandakan bahwa teman-teman Rasulullah itu sudah beranggapan bahwa praktek jahiliyah itu buruk, nista, sehingga Rasulullah itu ingin lepas dari praktek ini. Dan tahanusnya Rasulullah, menyendirinya Rasulullah itu bukan dalam arti untuk melari dari masalah, mengasingkan diri, enggak. Rasulullah ingin merenung yang dalam. Di satu sisi ingin lepas, tetapi di sisi lain ingin memperbaiki, ingin merubah. Jadi Rasulullah itu adalah salah satu karakternya adalah memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang sangat tinggi. Punya jiwa yang memberontak ketika lingkungannya itu penuh dengan kezaliman, ketidakadilan. Jiwa Rasulullah itu senantiasa ingin berubah ke arah kebaikan. Itu luar biasa. Makanya Rasulullah menjalankan praktik ini. Jadi Rasulullah itu kan sudah selesai kan di kehidupan duniawinya kan sebenarnya sudah selesai. Kita sudah bahas kan di pertemuan yang lalu. Rasulullah sudah berkeluarga, secara kemapanan ekonomi juga sudah cukup, kaya bahkan pasangannya, keluarganya juga harmonis, diakui secara sosial. Luar biasa kan? Tetapi ada sebuah level yang itu belum dicapai oleh Rasulullah. Apa itu? Ya ini tadi, perbaikan sosial. Gerah, seorang fitrah yang memiliki kefitrah kebaikan ya, seseorang yang memiliki fitrah kebaikan itu pasti akan gerah melihat kezaliman, kejahatan, dan seterusnya. Ini dia. Rasulullah memulai tahanus itu di Gua Hira 3 tahun sebelum menjadi nabi. Jadi sejak usia 38 tahun. Jadi 3 tahun ya. Di usia 38, 39, 40. Jadi 3 tahun berturut-turut melakukan aktivitas tahanus ini. Dan dilakukannya di bulan Ramadan saja. Tidak di bulan-bulan yang lain. Entah kenapa ya, karena memang tidak ada keterangan. Jadi memang Rasulullah menganggap Ramadan ini memang agak sedikit istimewa ya. Sampai sesuai dengan ketersediaan bekal makanan. Jadi ketika menyiapkan bekal nanti ada penjelasan hadisnya ya, nanti insya Allah terbahas di belakang. Tahanus merupakan aktivitas orang-orang soleh sebelum Islam. Tahanus identik dengan tafakur. Jadi setelah Islam ini turun, Rasul dan sahabat sudah tidak lagi melakukan tahanus. Ibadah atau syariat yang agak mirip ada yaitu iktikaf. Iktikaf dan tafakur. Dan tafakur ini kan tidak spesifik atau tidak apa namanya ya, harus saklek di waktu dan tempat tertentu kan, enggak. Jadi Rasulullah bertahanus ini mencari petunjuk. Tetapi itu tadi, Rasulullah itu tidak berpikir untuk menjadi nabi, enggak. Sama sekali enggak berpikir. Sehingga apa ya, ya nyari solusi aja gitu dengan kesendiriannya ini. Nah, ini dia hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Beliau semua mengutip dari riwayatnya Aisyah radhiyallahu anhuma. Permulaan wahyu yang diterima Rasulullah SAW adalah berupa mimpi yang baik saat tidur. Jadi Aisyah di sini memberikan catatan teman-teman bahwa wahyu yang diterima oleh Rasulullah itu nggak langsung berupa Al-Quran. Diawali oleh mimpi-mimpi dulu. Mimpi-mimpi dulu. Dan itu adalah bagian dari wahyu. Jadi Al-Quran itu wahyu, tapi wahyu itu belum tentu Al-Quran. Mimpi seorang nabi, seorang rasul itu bisa dikatakan wahyu. Contohnya Nabi Ibrahim yang bermimpi menyembelih anaknya. Itu kan bilang kepada Ismail kan, ya bunayya ini arafil manamis. Ya anakku, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi ini ya, menyembelih dirimu gitu. Nah, Ismail yang cerdas tahu ayahnya nabi. Kalau ayahnya bermimpi, oh berarti itu wahyu. Nah, seperti itu ya.
Jadi sebelum Rasulullah menerima Al-Quran yang berupa wahyu tertulis kalamullah itu ya, sudah dimukadamahi dulu oleh Allah SWT berupa hadirnya mimpi-mimpi. Mimpi yang mimpi baik ya, mimpi baik yang itu terlihat nyata di keesokan harinya. Seperti cahaya pagi gitu ya. Jadi terang. Wah, ini kok seperti mimpiku semalam kayak gitu ya. Besoknya melihat persis seperti apa yang dimimpikan semalam. Jadi beliau seakan dipersiapkan oleh Allah gitu ya. Semacam persiapan mental lah biar nggak kaget nanti sebelum menerima wahyu Al-Quran yang sesungguhnya. Jadi kenabian ini istifa ya. Orangnya namanya Mustafa. Jadi pilihan dari Allah. Jadi bukan di briefing gitu, disiapkan gitu kayak ada pelatihan menjadi nabi, ya, ada tahanus, ada ini, ada mimpi enggak. Jadi memang Rasul nggak tahu dan Allah ini benar-benar sengaja memberikan ini kepada Rasulullah. Jadi dipilih secara khusus istifa. Kemudian beliau menyendiri di Gua Hira untuk bertahanus selama beberapa hari, kemudian pulang menemui keluarga. Jadi antara mimpi dengan ke Gua Hira itu sebenarnya nggak nyambung ya. Gara-gara mimpi kemudian bertahanus nggak. Jadi ya bertahanus karena hanya ada dorongan tadi itu tadi. Dorongan ketidak nyamanan terhadap lingkungan jahiliyah tadi itu. Di sini Rasulullah menyendiri, melepaskan diri dari hiruk pikuk kehidupan, tapi itu tadi bukan untuk lari dari masalah, tapi untuk justru untuk kembali lagi. Bahasa kita kan itu ya, nyari inspirasi. Gitu. Apa yang sih bisa kulakukan ini masyarakat rusak, masyarakat busuk, masyarakat bobrok. Tapi nggak rela Rasulullah dengan masyarakat seperti itu. Harus ada yang diperbaiki. Tapi apa Rasulullah nggak tahu. Rasul sudah melakukan upaya kebaikan kan ketika sebelum jadi nabi, bersilaturahim, kemudian menyantuni orang-orang yang nggak mampu, memperdayakan orang-orang yang nggak mampu dan seterusnya. Tapi itu tidak menjadi solusi atas kejahiliahan yang ada. Sebenarnya ya, tahanus ini ya, praktek-praktek seperti ini itu adalah konsep pergerakan dalam perbaikan. Kalau kita membaca sejarah-sejarah peradaban Islam, perubahan besar itu dalam sejarah itu seringkali diawali di titik ini, teman-teman. Ketika ada arus kuat yang itu tidak ideal, yang negatif, dan itu menimpa kita, mungkin pilihan yang tepat adalah kita coba untuk rehat sejenak lah. Istirahatlah sebentar. Jangan terlalu lama di arus itu. Kita sekali-kali untuk lepas, mundur, kemudian berpikir jernih untuk mencari solusi. Kira-kira apa yang harus bisa kulakukan untuk menangkal arus keburukan itu. Kalau kita baca sejarah Umar bin Abdul Aziz, generasi Umar bin Abdul Aziz seperti ini juga. Lahirnya kebangkitan di generasi Umar bin Abdul Aziz, ada generasi, ada ulama-ulama yang melakukan tahanus ini juga. Dalam tanda kutip ya tahanus. Nuruddin Zangki dan Salahuddin Al-Ayyubi juga yang berhasil menaklukkan Al-Quds. Ada beberapa ulama-ulama yang mencoba untuk menarik diri dari hiruk-pikuk aktivitas keduniaan. Kemudian ada Yusuf bin Tashafin, kalau teman-teman belum pernah dengar ya. Beliau adalah salah satu pemimpin Al-Murabitun di Maroko. Jadi Maroko kemarin agak sempat rame karena masuk semifinal Piala Dunia ya. Itu kan Maroko itu kan berhasil menahan gempuran tentara Katolik, pasukan Katolik di Andalus. Itu kan yang menahan gemburannya adalah orang-orang Maroko, pasukan dari Maroko. Al-Murabitun ini yang dipimpin oleh Yusuf bin Tashafin. Itu berhasil menahan kurang lebih Andalus dari keruntuhannya itu sepanjang 200 tahun. Itu kan awalnya juga sama seperti ini. Menarik diri dari sosial, kemudian berpikir jernih untuk kembali lagi menghadirkan solusi yang sudah dihadirkan. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau menyendiri dari sempitnya dunia. Beliau lepas sejenak dari hiruk pikuk kejahiliahan itu. Kan lingkungannya benar-benar rusak. Dan beliau sengaja melakukannya di bulan Ramadan. Karena ya ternyata jika memandang ke bumi menyesakkan dada ya, pandanglah ke langit yang melapangkan dan menerangkan. Jadi di Gua Hiro itu naik ke bukit dekat dengan langit. Secara fitrah itu kan nyari kelapangan gitu kan. Jika bumi tak mampu memberikan solusi, ada langit yang tak lelah berbagi. Jadi ini ya fitrah kebaikan seseorang.
Dan sengaja Rasulullah mencarinya di bulan Ramadan. Masya Allah ini. Beberapa bulan lagi nih, Ramadan akan hadir di tengah-tengah kita. Kita manfaatkan untuk mencari jawaban atas permasalahan kita barangkali ya. Jika nggak cukup satu Ramadan, mungkin Ramadan yang ketiga. Sebagaimana Rasulullah. Di Ramadan pertama nggak ada jawaban. Di tahun depan Ramadan yang kedua juga nggak ada jawaban. Di Ramadan yang ketiga, di tahun depannya di usia Rasulullah 40 tahun, baru Allah menjawab. Jadi mudah-mudahan kita termasuk bagian dari hambanya yang tidak lelah untuk terus berharap kepada Allah SWT ya. Tidak pernah capek untuk berhusnuzon kepada Allah. Oke, kita masuk ke kronologi terjadinya wahyu pertama ini. Ini Jabal Hira, Gunung Hira. Namanya Jabal Hira ya. Dinamakan Jabal Nur itu karena ya belakangan aja, karena di situ tempat Allah menurunkan wahyu yang pertama, Rasul menerimanya karena ibarat cahaya gitu kan ya, dinamakan Jabal Nur. Tapi di masyarakat Quraisy pada saat itu dikenal dengan nama Jabal Hira. Jabal Hira ini lokasinya sekitar 5 kilo dari pusat kota. Kalau teman-teman pernah umroh atau pernah haji, barangkali menyempatkan diri untuk naik ke sini. Kalau saya sih belum pernah ya. Itu dengar ceritanya perjalanan dari bawah ke atas itu menempuh waktu 1 sampai 1,5 jam dengan jalan kaki. Kalau sekarang ada pegangannya ya, ada tatakan-tatakan tangganya kalau sekarang. Kalau dulu Rasulullah masih terjal, masih sangat alami. Dan guanya itu jangan dibayangkan gua yang kayak gua di Indonesia ya. Gua Maharani, Gua Selarong. Itu kan luas banget di dalam. Enggak, guanya sempit, berupa celah lah. Nanti ada gambarnya kalau nggak salah. Wahyu pertama diturunkan kepada Rasulullah ketika bertahanus di Gua Hira di bulan Ramadan. Hira adalah nama gunung yang terkenal berjarak 5 km dari Mekah. Dan Jibril turun menyerupai manusia pada siang atau malam. Jadi ada pendapat yang mengatakan Jibril itu datang di siang hari, ada yang pendapat mengatakan di malam hari. Allah alam yang benar yang mana. Tapi yang jelas, nah ini dia. Kedatangannya itu sangat tidak disadari oleh Rasulullah. Benar-benar tiba-tiba datang gitu ya, tek muncul gitu Jibril di tengah-tengah Rasulullah bertahanus gitu. Nggak ada kode-kodean gitu, nggak ada briefing. Jibril datang gitu, ada asap, oh nggak ada, atau ada suara semilir angin, suara hening, nggak, ya hening sih, tapi tidak ada tidak ada ini ya, tidak ada kode-kode tertentu, ya tiba-tiba datang aja gitu, dan itu tidak disadari oleh Rasulullah. Jibril menyuruh Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dan mengulanginya 3 kali diselingi dengan dekapan yang kuat. Sudah datang secara tiba-tiba, Jibril itu kan kaget banget gitu kan ya. Kemudian nyuruh lagi, nyuruh sesuatu yang Rasulullah tidak bisa melakukannya gitu. Iqra gitu. Bacalah. Kalau kita disuruh kayak gini gimana ya? Rasulullah kalau perintahnya berdiri gitu ya, kum ya gampang kan, tinggal berdiri doang. Atau duduk ya duduk, dari semula berdiri kemudian duduk. Ini enggak, Iqra. Apa yang dibaca gitu ya. Lagi pula ma'an nabi qori kan Rasulullah langsung menjawab kan. Ma'an nabi qori. Aku tidak bisa membaca gitu. Setelah menyampaikan jawaban itu langsung didekep oleh Jibril secara kuat kemudian dilepas sampai Rasulullah tersengal-sengal gitu ya. Itu dilakukan secara 3 kali. Secara 3 kali, sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu Jibril membacakan wahyu yang pertama. Ini loh yang kau baca. Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Rasulullah tercengang gitu. Ini apa? Jadi datang tiba-tiba kemudian disuruh baca, dibekep, itu kan campur aduk. Kalau kita mengikuti peristiwa ini satu persatu kan mulai dari panik, khawatir, gelisah, takut, semuanya bercampur jadi satu di diri Rasulullah. Dan tiba-tiba ngilang aja gitu Jibril.
tiba-tiba nggak ada dan Rasulullah benar-benar bingung dalam saat itu. Kemudian muncul lagi tiba-tiba secara mengejutkan di hadapan Rasulullah dengan wujud menyerupai aslinya. Melayang gitu ya dengan kedua sayapnya. Kenapa menyerupai asli? Karena memang ada wujud aslinya Jibril itu. Nanti ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah melihat Jibril dengan wujud yang asli. Dikisahkan, diriwayatkan sayapnya Jibril itu bisa menutup ufuk barat sampai ufuk timur. Oh, gede banget Jibril ini. Jadi kalau menampakkan asli di Gua Hira, ya pasti hancur itu gunungnya. Jadi menyerupai aslinya. Hanya menegaskan saja sebenarnya Jibril bahwa ini loh aku benar utusan dari Allah. Aku bukan orang-orang, maksudnya bukan orang iseng tak apa enggak. Kemudian Rasulullah langsung menuruni Gua Hira dan kembali ke rumah dengan panik. Setibanya di rumah, beliau minta diselimuti. Zammiluni, zammiluni. Waduh, campur aduk itu perasaan Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah takut, yang ditakutkan Rasulullah itu, ini kok kayak praktek perdukunan. Jangan-jangan aku jadi dukun setelah ini. Itu kan takut banget Rasulullah. Ya, ya lawang semulanya ingin memberantas praktek perdukunan, ada yang itu bagian dari jahiliyah. Nah ini pengalamannya kok mirip perdukunan, kan takut banget. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha membiarkan Rasulullah hingga tenang. Khadijah nggak bertanya sama sekali. Nggak bertanya, tahu suaminya panik, suaminya gelisah. Khadijah nggak mengintegrasi, nggak nanya banyak. Nah, ini yang membedakan Khadijah dengan wanita yang lainnya ya. Tahu ya Khadijah untuk yang harus dilakukan kepada suami itu tahu. Rasulullah nggak banyak tanya, Khadijah nggak banyak tanya, membiarkan membuat Rasulullah tenang. Ya kalau kita sekarang mungkin mijitin, bikinin teh gitu ya. Kalau pada saat itu nggak tahu apa ya. Setelah tenang baru Khadijah bertanya. Melihat wajahnya Rasulullah sudah berubah, kemudian gestur tubuhnya juga kelihatan sudah tidak tegang. Barulah Khadijah bertanya, ada apa suamiku? Apa yang terjadi padamu? Gitu. Kemudian Rasulullah menjelaskan, bla 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 dari awal sampai akhir. Aku takut wahai Khadijah, ini pertanda buruk. Karena ini peristiwa aneh, janggal. Ya itu tadi kan Rasul nggak tahu ini peristiwa apa. Khadijah pun tidak tahu ini peristiwa apa. Tetapi ini luar biasa. Khadijah tahu apa yang harus dilakukan. Yaitu tadi menenangkan, kemudian membangun rasa optimisme dalam diri Rasulullah. Karena Rasul takut. Takut, kemudian Khadijah bilang, "Kalla wallahi la yahzunkallahu abadan." Tenang wahai suamiku, tenang. Allah sekali-kali tidak akan pernah menghinakanmu dengan peristiwa ini. Kemudian Khadijah membeberkan ya. Engkau itu orang yang suka bersilaturahim. Engkau itu suka berbuat kebaikan, mengangkat beban banyak orang, menjamu seseorang dengan sangat luar biasa. Enggak mungkin orang baik sepertimu ditimpa keburukan seperti ini. Enggak mungkin. Nah, setelah itu barulah Khadijah radhiyallahu anha mengajak Rasulullah konsultasi kepada sepupunya Waraqah bin Naufal, seorang Nasrani taat dan terpelajar. Setelah diceritakan kronologi kejadian yang dialami oleh Rasulullah, apa kata Waraqah? Hadza namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Ini adalah namus, ini malaikat kata Waraqah. Sebagaimana dulu Allah mengutus malaikat kepada Nabi Musa. Kemudian Rasul mendapatkan penjelasan dari Waraqah bahwa apa yang dialaminya ini pertanda kenabian sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Nah, ini menarik perkataan dari Waraqah. Andai saja aku masih muda ketika engkau diusir oleh kaummu, maka aku akan membelamu habis-habisan. Rasul kan bertanya-tanya kan di sini. Aku diusir, apa salahku? Aku diusir selama ini kan Rasul orang baik, al-amin. Kenapa kok bisa diusir? Oh, ternyata ini hanya gara-gara Rasulullah membawa risalah kebaikan untuk memperbaiki umat itu nanti pada akhirnya Rasul akan diusir. Jadi Rasulullah sudah tahu konsekuensinya di sini ternyata. Ya itu ya, kronologis secara singkat apa yang dialami oleh Rasulullah ketika menerima wahyu yang pertama. Ini ada beberapa data-data yang mungkin bisa kita ketahui ya teman-teman bahwa di sini secara hari ulama ijma ya wahyu pertama ini turun di hari Senin. Buistu
au unzila alaihi. Jadi aku itu aku ini dilahirkan di hari Senin dan diutus menjadi rasul atau menjadi nabi di hari Senin pula. Ini ijma ya. Seluruh ulama sepakat. Waktunya itu tadi ada yang malam, ada yang siang. Ada perbedaan pendapat di sini. Kemudian tanggalnya ada yang berpendapat tanggal 17, ini masyhur, yang paling terkenal. Ada yang berpendapat tanggal 21, ini salah satunya adalah Syaifur Roman Al-Mubarakfuri. Ini juga dihitung ya oleh Al-Mubarakfuri ya melalui ilmu falak. Tanggal 24. Yang ketiga, ini enggak tanggung-tanggung, ini Imam Ahmad dan Imam At-Tabari yang meriwayatkan. Kalau yang Imam Al-Mubarakfuri itu dihitung. Kan di bulan Ramadan, di tahun itu kan bisa ketahuan hari-harinya hari apa aja, dihitung. Dan kemudian di hari Senin itu tanggalnya adalah tanggal 7, 14, 21, 28. Nah, karena wahyu turun itu malam Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, berarti dan malam-malam ganjil, nah berarti tanggal 21 yang disepakati dijadikan pendapat oleh Al-Mubarakfuri. Ala kulli hal, yang jelas ada perbedaan pendapat di sini, bisa tanggal ini ya. Bulannya ijma juga kelihatannya di bulan Ramadan. Ini masyhur dan paling kuat. Ada sebagian kecil berpendapat di Rabiul Awal, tapi ini sangat lemah sekali. Oke. Iqra ini penanda Rasulullah menjadi nabi, penanda kenabian. Kemudian nanti ketika wahyu yang selanjutnya turun, yaitu salat Al-Mudathir, ya ayyuhal mudathir, kum fa'andir, ini penanda kerasulan. Jadi Rasulullah sempurna menjadi nabi dan rasul, perintah untuk menyampaikan risalah. Dan Islam ini adalah sebuah risalah yang cakupannya seluas dan sebesarnya, seluas mungkin gitu ya. Dan di sini Rasulullah paham bahwa Islam ini punya kerangka besar, terencana, terstruktur, punya visi yang jelas, jadi nggak sporadis. Di konsep wahyu ya, ini sedikit aja coba kita bahas. Wahyu itu adalah kalamullah yang diturunkan Allah kepada Rasulnya melalui perantara Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Jadi di sini Al-Quran itu diturunkan ya, nuzul. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Artinya dari atas ke bawah, dari langit ke bumi. Berarti ada yang menciptakan, ada yang menghendaki wahyu turun, ada yang menerima. Artinya Quran ini benar-benar bukan dari Rasulullah atau bukan dari Jibril. Rasulullah hanya menerima saja dan wajib menyampaikan dan tidak disembunyi-sembunyikan. Kemudian wahyu adalah petunjuk Allah yang berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam menjalankan fungsinya dan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Al-Quran itu adalah al-qiraah al-mutakarirah. Jadi bacaan yang diulang-ulang, itu ya definisi Al-Quran ya. Bacaan yang diulang-ulang. Karena turunnya itu dibacakan, memang dibacakan dan bertahap diulang-ulang. Beda dengan Taurat. Kalau teman-teman tahu, Taurat itu langsung lempengan jadi satu gitu ya. Sekaligus turun kepada Nabi Musa, tidak bertahap kalau Taurat. Sedangkan Al-Quran ini bertahap. Dibacakan oleh Jibril, kemudian diulang-ulang, di murojaah juga. Sifatnya bacaan. Maka, karena sifatnya bacaan, keutamaannya hanya dengan membaca berulang-ulang. Dengan membaca berulang-ulang, kita bisa mengambil manfaat yang banyak dari Al-Quran ini. Satu-satunya bacaan dalam kehidupan kita ya, yang itu jika dibaca berulang-ulang itu tidak membosankan. Itu ya Al-Quran. La yakhlaq min kasatil zikr. Justru semakin dibaca, itu semakin banyak inspirasi kebaikan, semakin kebuka akal kita, semakin kebuka jati diri kita, akan banyak yang terbuka dalam kehidupan ini untuk mencari, untuk digali solusinya. Sehingga bacaan berulang-ulang ini harapannya bisa menjadikan Al-Quran berfungsi sebagaimana mestinya. Hudan. Al-Quran itu hudan kan ya, petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas, petunjuk buat manusia.
Al-Quran tidak berfungsi secara semestinya apabila Al-Quran ini belum bisa menjadi petunjuk. Jangan hanya membaca saja. Oke lah, mungkin membaca dapat pahala kan ya. Satu huruf dapat satu kebaikan dikalikan 10 kan. Ditegaskan juga kan, alif lam mim itu bukan satu huruf tapi 3 huruf. Otomatis ketika kita membaca alif lam mim ada 30 kebaikan di situ. Tetapi fungsi Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan saja, tetapi petunjuk. Dan petunjuknya itu levelnya bukan di level individu saja ya, tetapi juga level kolektif, level publik. Kita bisa mencari inspirasi kebaikan, solusi terhadap permasalahan diri kita di Al-Quran bisa. Tetapi nggak hanya itu saja. Kita bisa mencari solusi permasalahan di masyarakat juga dari Al-Quran juga bisa. Umar bin Khattab itu mendapatkan inspirasi untuk mengelola keuangan negara, mengelola kas negara sehingga bahasa kita adalah konsep BUMN sekarang ya. Itu dari Al-Quran. Kan itu melimpah, kekayaan kaum muslimin pada saat itu sangat-sangat melimpah. Tapi Umar mendapatkan solusinya itu ya dari Al-Quran, bukan dari ilmu yang lain. Nah, seperti itu. Sampai segitu ya. Padahal Al-Quran yang dibaca Umar sama dengan Al-Quran yang dibaca kita hari ini. Dan wahyu Al-Quran ini yang mendasari seluruh aspek kehidupan manusia ya, tanpa terkecuali dan relevan sampai akhir zaman. Jika kita mau dan mampu, sebenarnya semua permasalahan itu ada di dalam Al-Quran. Hanya saja kapasitas kita yang kadangkala ya masih awam. Makanya kita sangat hormat, sangat respek, sangat memuliakan para ulama yang sudah jerih payah berlelah-lelah menggali ilmu Al-Quran itu sehingga muncul solusi untuk kehidupan kita. Oke, kita masuk ke tadabbur satu ayat atau ini ya, ayat 1 sampai 5 maksudnya. Ayat per ayat coba kita kupas kira-kira inspirasi apa, mutiara hikmah apa yang bisa kita gali di sini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Ya. Ini ayat yang pertama yang merupakan jawaban dari permasalahan Rasulullah tadi. Kan Rasulullah permasalahannya apa sih? Kesyirikan, kezaliman, ketidakadilan, kesenjangan. Nah, jawabannya adalah ini, Iqra. Seakan-akan nggak nyambung kan ya, nggak nyambung. Seakan-akan nggak nyambung. Masalahnya kan itu tadi, kesyirikan. Kenapa kok apa ya? Hadirnya jawabannya adalah disuruh baca. Padahal permasalahan ini kan mendorong Rasulullah untuk bertahanus tadi kan ya, untuk nyari solusi. Jawabannya Iqra. Disuruh baca lah. Ini nyari jawaban malah disuruh dikasih PR gitu. Disuruh baca. Rasul nggak bisa baca. Nggak tahu apa yang dibaca. Ma'ana biqori. Rasul itu nggak pernah baca. Nggak bisa baca umi. Nah, di sini kita harus paham. Yang diperintahkan di sini adalah Iqra. Di sini adalah tahapan bacaan para nabi. Jadi Rasulullah itu tidak disuruh membaca literasi, teman-teman. Tidak disuruh membaca ini ya. Tidak disuruh membaca tulisan. Yang Rasulullah diperintahkan atasnya itu adalah membaca kehidupan, membaca wahyu untuk solusi kehidupan. Karena para ulama itu ahli ilmu membagi tahapan membaca itu menjadi 3 sampai 4. Yang pertama adalah membaca secara literasi. Yang kedua adalah membaca sampai kita paham. Yang ketiga adalah sampai menganalisis. Jadi bacaan itu tidak hanya sekedar kita baca dan paham saja, enggak, kita analisis sampai menghasilkan sebuah hipotesis, sebuah teori. Ini lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi tingkatannya. Dan tingkatan yang keempat ini tingkatan para nabi, membaca kehidupan, membaca wahyu untuk diterjemahkan menjadi solusi kehidupan. Ini yang disuruh baca oleh Rasulullah, disuruh baca oleh Allah. Kalau dilihat tahapan literasi tadi, sebenarnya kita nyampe yang mana? Level mana bacaan kita? Umat yang dilahirkan dari kata Iqra, dari kata bacalah. Kita ngomong masalah umat muslim secara umum ya. Tapi ternyata ya kita menjadi masyarakat atau umat yang paling lemah dalam urusan literasi. Sangat memalukan lah ya. Ya ini saya mengintrospeksi diri saya sendiri juga lah. Kita tahu berapa bacaan kita selama sebulan itu. Mungkin beberapa dari kita tidak menargetkan sebulan harus membaca berapa.
bersyukur teman-teman yang sedang menempuh pendidikan ya. Ada proses literasi di situ yang mau nggak mau harus kita tempuh. Tapi ketika kita lepas dari itu, lepas dari pendidikan, apakah kita mentargetkan sebulan kita harus berhasil membaca berapa? Padahal ini pondasi ajaran Islam. Rasul itu nggak bisa baca, tetapi kepada para sahabat itu Rasul sangat menggalakkan untuk bisa membaca dan menulis. Selama Rasulullah sebelum jadi nabi, di masa jahiliyah ya, itu Mekah itu hanya belasan yang bisa baca tulis. Hanya belasan. Tetapi ketika Rasulullah menjadi nabi, menerima wahyu yang banyak, itu memerintahkan kepada sahabat untuk menulis wahyu. Itu sahabat yang diperintahkan itu untuk menulis wahyu, itu tidak kurang dari 100 sahabat. Itu yang diperintahkan ya. Otomatis ada sahabat lain kan ya yang nggak diperintahkan untuk menulis wahyu kan, yang nulis di belepah kurma, nulis di mana ya di apa namanya kain dan sebagainya. Itu 100 orang. Penulis wahyu itu ada 100. Padahal di zaman jahiliyah yang bisa baca tulis itu belasan. Belasan. Sehingga baca tulis ini menjadi budaya. Budaya baca tulis ini dalam sejarah peradaban Islam itu menjadi sesuatu yang sangat fenomenal. Benar-benar fenomenal. Nggak kebayang kita ada generasi Islam benar-benar gila dan amazing dalam hal literasi. Gitu. Seiring dengan banyaknya bacaan, kemudian berapa karya yang dihasilkan itu kita geleng-geleng, benar geleng-geleng. Dikatakan ini masyarakat yang aneh lah pada saat kalau dibandingkan dengan masyarakat atau umat yang lainnya gitu. Contohnya ya, contoh. Saya ambil contoh seorang khalifah dari Andalus, Hakam Al-Mustansir namanya. Itu Hakam Al-Mustansir ini pada saat benar-benar puncak kejayaannya Andalus pada saat itu. Itu memiliki perpustakaan pribadi. Perpustakaan pribadi, Hakam Al-Mustansir ya namanya. Itu disebutkan di perpustakaannya itu pribadi loh ya. Ada tidak kurang dari 200.000 jilid atau judul buku. 200.000. Dan di saat yang sama, di era yang sama, di Eropa, perpustakaan terbesar di Eropa pada saat itu hanya mengkoleksi 70.000. Kalau yang 200.000 tadi itu dengan berbagai macam judul, ada agama, syariat, ada ilmu pengetahuan, geografi, ada astronomi, ada kedokteran, macam-macam. Dan hampir hampir ditemukan. Maksudnya gini, ditemukan ya ada yang meriwayatkan hampir semua buku yang ada di perpustakaan Hakam Al-Mustansir itu ada catatan kakinya yang itu ditulis langsung oleh khalifah. Ini khalifah kerjaannya apa? Ini memimpin negeri atau bedah buku gitu ya. Sebanyak buku itu hampir semuanya bisa dibaca oleh khalifah Hakam Al-Mustansir dan dia menuliskan catatan kaki di buku itu. Padahal di era yang sama, perpustakaan terbesar di Eropa itu hanya ada 70.000 judul buku. Dan itu mayoritas judulnya tentang teologi. Itu pun di gereja, wah tambah susah lagi aksesnya. Kalau kita ke istana kekhalifahan di zaman Hakam Al-Mustansir gitu, itu dikisahkan orang ke sana itu bingung. Kenapa? Kalau ke kantor pemerintahan kan kebanyakan rapat ya, ada pertemuan gitu enggak. Mereka tercengang kenapa? Karena yang ditemukan adalah majelis ilmu. Ini kantor pemerintahan atau universitas atau madrasah gitu. Saking kuatnya, tingginya budaya ilmu pada saat itu. Di era yang sama, Kamal Al-Mustansir itu punya satu tim. Timnya ini bertugas untuk keliling negeri untuk mencari buku-buku di negeri-negeri yang didatangi. Kira-kira ada nggak yang tidak atau belum menjadi koleksinya perpustakaan Cordoba? Kalau ada harus dibawa ulang. Kemudian ke negeri ini harus dimiliki lah intinya, dikopi, kemudian dimiliki salinannya ditaruh di perpustakaan. Sampai-sampai pernah menemui seorang ulama di Baghdad. Jadi Cordoba itu di timur ya, Maghrib ya. Di Baghdad itu di barat, di Masyrik. Kebalik ya. Maghrib itu di barat ya, Masyrik di timur. Di Baghdad itu ditemui, timnya ini nemui seorang ulama yang sedang menulis kitab. Kitabnya belum selesai. Tapi sudah diberikan kontrak kepada ulama itu. Nanti kalau kitabnya ini sudah selesai, ya,
terbitnya jangan di Baghdad, harus di Cordoba. Dikasih DP 1.000 dinar. Jadi apanya ya, royaltinya lah ya, 1.000 dinar. 4 miliar. Nulis buku, dapat 4 M dari kekhalifahan. Karena bukunya harus diterbit pertama kali di Cordoba. Luar biasa. Budaya literasi yang sungguh sangat, budaya ilmu. Imam At-Tabari ya teman-teman. Ini salah satu contoh juga, Imam At-Tabari. Itu usianya cukup panjang, sekitar 80-an tahun lah, 82-83 tahun. Diriwayatkan, dituliskan kitab yang berhasil ditulis oleh Imam At-Tabari itu sekitar 200 judul, bukan judul, jilid. 200 jilid buku yang berhasil ditulis sampai akhir hayat beliau. Dan sebagian besar hilang. Sebagian besar hilang. Yang ada mungkin sekarang seperti Tarik Tobari ada ya, atau Tafsir At-Tabari itu yang besar-besar ada. Tapi sebagian besar hilang. Tapi murid-muridnya ini sempat menghitung. Ini murid kok iseng amat yang ngitung. Hitungnya apa? Ngitung bagaimana perbandingan usianya Imam Tabari dengan karyanya. Dihitung perbandingannya. Itu saking banyak karyanya. Selama hidup, Imam Tabari dibagi dengan jumlah karyanya itu menghasilkan angka yang menakjubkan. Setiap harinya Imam At-Tabari itu nulis 14 halaman. Setiap harinya. Selama sepanjang hidupnya. Dihitung sama ininya, sama murid-muridnya. Setiap hari itu nulis 14 halaman. Ada masa bahkan 40 tahun lamanya itu nulis setiap harinya 40 halaman. Bayangkan. Kalau skripsi itu 200 halaman, mungkin Imam At-Tabari selesai 5 hari. Sehari 40 halaman, Masya Allah. Dan bahkan menjelang beliau wafat, sudah sakit keras gitu ya. Itu dikunjungi oleh sahabat-sahabatnya, sahabatnya mendoakan, memberikan nasihat. Itu manggil ke pelayannya Imam Tabari. Pelayan, tolong ambilkan pena dan kertas. Bingung pelayannya. Wahai Imam, engkau sudah sangat kritis. Mau menulis apa lagi? Ini aku sedang mendengarkan nasihat dari temanku yang belum pernah aku dengar sama sekali selama sepanjang hidupku. Aku ingin menulisnya. Itu mau meninggal itu, Imam At-Tabari. Luar biasa. Ini hanya sebuah kisah-kisah aja lah. Artinya kisah nyata ya. Bagaimana budaya ilmu itu sungguh sangat fenomenal di dalam kejayaan Islam waktu itu. Hanya gara-gara faktor Iqra tadi ini. Faktor Iqra. Oke, lanjut aja. Terkait tentang yang ayat kedua. Khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Alaq ini sengaja tidak saya terjemahkan karena terjemahnya kurang pas. Alaq itu bukan segumpal darah. Ya secara bentuk mungkin bisa jadi segumpal darah. Tetapi esensi dari alaq itu adalah sesuatu yang menempel. Kalau kita belajar embriologi ya, itu kan sesuatu yang menempel, itu kan bagian dari fase-fase embriologi. Itu disebut dengan alaq dalam tafsirnya ini. Artinya apa? Di sini Allah ingin mengingatkan bab tentang penciptaan. Bahwa manusia, masyarakat, bahkan sebesar peradaban itu dimulai dari hal yang paling rendah. Hal yang paling esensi, hal yang paling sederhana. Yaitu alaq. Alaq yang butuh sandaran. Sehingga untuk bisa tumbuh mandiri itu masih membutuhkan. Manusia dengan karya-karya hebatnya itu ya. Itu sebenarnya berawal dari satu titik ini. Mereka pasti akan sangat bergantung. Jika lepas dari gantungannya, maka ia akan hancur. Jadi kita sebagai penuntut ilmu ya, harus bisa menyandarkan diri kita kepada sumber ilmu, yaitu Allah SWT. Kesimpulannya di situ. Iqra wa rabbukal akram. Akram, jadi bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah. Akram di sini adalah Maha Pemurah atau dermawan. Dengan kita membaca, berilmu, dan terus belajar, itu Allah akan bukakan banyak hal pada kita. Allah itu Maha Pemurah. Al-Karim. Al-Karim ya. Itu Maha Pemurah. Allah beri solusi. Pasti akan beri solusi. Asalkan kita mau belajar. Jadi kalau kita orang beriman itu ya, belajar, cari ilmu untuk mendapatkan solusi. Tapi orang beriman itu yakin solusinya itu bukan karena hasil belajarnya saja. Enggak. Ada taufik dari Allah yang itu besar andilnya dalam menempuh solusi itu. Kalau orang sekuler kan enggak.
Apa yang dihasilkan adalah jerih payahnya sendiri, nggak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Kalau kita harus itu ya, solusi yang dihadirkan dari ilmu pengetahuan yang kita miliki itu sesungguhnya dari Allah. Dari Allah. Karena Allah itu Maha Pemurah. Nah, terus ngapain kita belajar ya? Belajar itu bagian dari ibadah, bagian dari asbab untuk turunnya kekaroman dari Allah ini. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama di sini kata kerja, mengajarkan, mendidik. Pelakunya siapa? Ya Allah. Yang mengajari ilmu itu Allah. Sumber dari segala sumber ilmu adalah Allah. Di sini manusia nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong dengan pengetahuan yang kita miliki. Kita bisa apa sih? Pengetahuan itu berangkat dari ilmu. Sedangkan ilmu itu ya Allah yang mengajarkan. Dan paradigma ilmu itu harus berlandaskan wahyu. Tidak boleh sekuler. Kita masuk ke dunia fisika, kita masuk ke dunia astronomi, kedokteran, tidak merasa ada wahyu di situ, tidak ada merasa Tuhan di situ, wah bahaya. Bahaya. Dan itu terjadi hari ini kan. Karya-karya atau mungkin penemuan-penemuan yang itu dihasilkan hari ini dan itu dihasilkan oleh paradigma sekuler itu tidak memandang maslahat mudarat. Satu sisi ada maslahat, iya, manfaat, oke, ada, tetapi mudaratnya juga nggak bisa terbendung. Bahaya. Karena ya itu tadi melepaskan sumber ilmu Allah SWT terhadap ilmu itu sendiri. Alamal insana ma'alam ya'lam. Yang terakhir, Islam lahir dari sini, dari baca. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Di tengah budaya masyarakat yang buta huruf, Islam berhasil memunculkan budaya baru, yaitu budaya yang gila ilmu, budaya yang gila membaca. Jadi Islam itu bukan lahir dari budaya, bukan. Justru Islam itu menciptakan budaya, melahirkan budaya. Orang-orang kaya di Mekah itu, orang jahiliyah, itu merasa nggak penting baca tulis. Yang penting kaya. Tetapi ketika Islam ini hadir, itu orang itu rela untuk miskin. Hanya gara-gara ingin mengejar sebuah ilmu. Al-Bakai. Ada seorang ahli ilmu bernama Al-Bakai. Ini muridnya dari siapa? Ibnu Ishaq, ulama Sirah yang terkenal itu ya. Sering saya kutip ininya ya, apa namanya hadis-hadisnya. Ibnu Ishaq itu kan punya murid namanya Al-Bakai. Al-Bakai punya murid namanya Ibnu Hisham. Makanya kita ada kitab Sirah Ibnu Hisham ini dari sini. Jasanya Al-Bakai. Nah, Al-Bakai itu tinggal di Irak. Sedangkan Ibnu Ishaq itu kalau nggak salah di Madinah. Ibnu Ishaq ini suatu ketika datang ke Irak. Seneng ini Al-Bakai. Gurunya datang ke kotanya. Gitu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Al-Bakai? Al-Bakai menjual rumah warisan dari orang tuanya agar bisa mendapatkan uang, dan dengan uang itu dia bisa mendampingi gurunya Ibnu Ishaq kemanapun berada. Segitunya. Nggak penting mau tinggal di mana, nggak penting. Yang penting aku bisa bersama dengan guruku. Luar biasa gitu. Ini ya. Jadi orang masyarakat rela untuk miskin, mengeluarkan segala macam apa yang dia miliki agar bisa mendapatkan ilmu. Tentu saja ilmu yang barokah, luar biasa. Dan ilmu adalah hal yang penting untuk membangun umat. Yang paling berharga dalam kehidupan manusia itu sebenarnya ilmu. Makanya ulama itu ahli ilmu, guru besar, atau siapapun itu yang memiliki ilmu itu adalah sosok yang wajib dihormati, wajib dimuliakan dalam agama kita. Kita mungkin hanya mendapatkan 1-2 ilmu dari guru kita ya. Tetapi kalau itu kita beradab terhadap guru kita, itu yang lahir tidak hanya ilmu, tetapi keberkahan atas ilmu itu. Ketimbang kita mendapatkan banyak ilmu dari guru kita, tetapi adab kita sungguh tidak baik kepada guru, tak ada satupun keberkahan atas keilmuan kita itu. Dan keberkahan ilmuwan itu kalau zaman dulu kan, kalau sekarang ilmu sedikit, keberkahan sedikit. Kalau dulu ilmunya banyak, berkah semua. Jadi seluruh negeri menjadi tentu saja makmur gitu ya. Jadi prinsipnya di sini, ini slide terakhir ya, dari dekonstruksi jahiliyah. Wahyu yang pertama ini mendeskonstruksi, menghancurkan, meluluh lantakkan jahiliyah, dan membangun dari puing-puing kejahilian itu nilai-nilai keislaman.
yang menjadikan manusia menjadi center of interest, center of cosmic ya. Manusia yang mengendalikan segala tatanan kehidupan, ketika wahyu ini turun, nilainya berubah. Yang mengendalikan tatanan kehidupan itu bukan manusia tapi Allah Subhanahu wa taala. Mulai nyambung antara langit dan bumi. Dan begitulah risalah. Risalah Islam ini adalah risalah peradaban. Tidak hanya berhenti di sholat, nggak sholat saja. Oh ya, itu prinsip itu juga harus dijalankan. Tetapi kita harus bisa membawa pesan-pesan nilai-nilai keislaman ini luas ke seluruh permukaan kehidupan. Di pundak kita ada tanggung jawab itu sebenarnya, teman-teman. Dan kita yang harus mengusung itu semua. Kita tunjukkan kepada dunia, kepada lingkungan kita bahwa dengan nilai-nilai Islam hidup akan lebih baik, lebih indah, lebih sejuk, lebih bahagia tentunya. Seperti doa kita kan ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tidak hanya ingin bahagia saja di akhirat, tapi juga kita harus bahagia di dunia. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Allah taala alam bisawab. Saya kembalikan ke moderator. Jazakallah khairan Dr. Faisal Mahdi atas penjelasan kajian Sirah Nabawiyah seri keempat ini. Alhamdulillah kita semakin terbuka wawasan kita terhadap kapan wahyu pertama itu turun, kemudian kronologi bagaimana tahapan wahyu pertama itu turun, kemudian isi dari wahyu tersebut dan tujuan dari wahyu tersebut. Alhamdulillah, jazakallah khair, Ustaz. Ada pertanyaan di kolom chat dari Dr. Nilo Purnami, SPTHTKL Konsultan. Nah, mohon maaf, Ustadz belum bisa memahami bagaimana seorang nabi mendapat wahyu bacalah, tapi tidak bisa membaca. Setelah itu, apakah tetap tidak bisa membaca? Apa ada hakikat atau pelajaran yang bisa dipetik di balik peristiwa tersebut? Betul, Ustadz. Iya. Iya, matur nuwun dokter atas pertanyaannya, Masya Allah. Jadi sedikit mengulangi ya. Yang pertama terkait tentang bacalah di sini, maksudnya bagaimana? Tapi Nabi kan nggak bisa baca. Apa yang dibaca? Yaitu tadi ada 3-4 tingkatan membaca dan kita sebagai orang awam atau umatnya Nabi Muhammad ya tentu saja memulainya dari awal. Mulai dari tahapan membaca yang paling dasar, membaca literasi, memahami, serta menganalisis. Tetapi kita tidak bisa menyentuh tahapan yang terakhir, yang paling tinggi, yang itu hanya bisa dianugerahkan kepada para nabi dan rasul, yaitu memahami dan membaca wahyu. Nah, yang diperintahkan di sini, Iqra di sini, dalam konteksnya Rasulullah di sini adalah Jibril menyuruh membaca wahyu. Bukan membaca, Rasulullah tidak membaca tulisan, tapi Jibril mendapatkan kalamullah dari Allah dan membacakannya kepada Rasulullah SAW. Dan apakah Rasulullah di situ tetap buta huruf? Iya, ummi. Itu sudah ini ya, sudah ijma para ulama bahwa Rasulullah itu buta huruf sampai wafat, jelas ummi. Jelas kita bertanya-tanya, masa Rasulullah buta huruf sih? Kok nggak pas banget ya dengan budaya keilmuan kita? Ini sebenarnya nggak pas akhir-akhir ini aja, teman-teman. Kalau kita hidup di zaman Rasulullah, buta huruf itu hal yang biasa. Kecerdasan seseorang itu tidak dinilai dari seseorang itu bisa membaca atau tidak bisa membaca pada saat itu ya. Itu hikmah pertamanya. Jadi bukan hal yang bisa membuat kita heran ketika Rasulullah itu buta huruf. Hanya gara-gara mungkin era-era sekarang aja yang itu ilmu pengetahuan sudah sangat besar, bahasa juga sangat luas. Seseorang itu bisa dikatakan bahasanya harus banyak, itu baru dikatakan cerdas. Seperti itu. Kita herannya sekarang. Tapi kalau kita menarik zaman ini, mohon maaf, kita menarik diri ke zamannya Rasulullah, itu bukan sesuatu yang mengherankan. Karena buta huruf pada saat itu bukan sebuah aib. Bukan sebuah aib. Ya tadi, karena kecerdasan seseorang pada saat itu tidak dilihat dari orang ini bisa membaca atau tidak bisa membaca. Itu salah satu hikmahnya. Kedua adalah hikmahnya adalah yang saya tangkap agar
masyarakat tahu bahwa Rasulullah ini tidak menciptakan wahyu, tidak mengarang Al-Quran. Apabila Rasulullah bisa baca dan tulis, apalagi Rasulullah juga penyair, katakanlah dikatain seperti itu kan pasti akan ada counter dari orang-orang yang didakwai pada saat itu, mungkin orang-orang musyrik Mekah. Ya Rasulullah kan bisa baca, bisa tulis, itu buktinya. Ada Al-Quran. Nah, karena Rasulullah itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis, kan mustahil seseorang yang tidak bisa membaca dan menulis bisa menuliskan Al-Quran dengan tingkatan bahasa yang sangat tinggi seperti itu. Jadi kemampuan berbahasa Rasulullah itu cerdas, itu bukan dari segi tulisan, tapi kemampuan berbahasanya ya. Komunikatornya itu luar biasa cerdas. Tapi untuk menuangkan di sebuah tulisan ya, pada saat itu bukan menjadi titik apa namanya, bukan menjadi titik yang penting pada saat itu. Jadi ya salah satu dari beberapa pelajaran ya. Yang pertama itu tadi bahwa apa namanya, Rasulullah itu membaca di sini adalah membaca wahyu yang dibacakan oleh Jibril dengan berserta dengan penjelasan ilmu-ilmunya. Yang kedua adalah ya biar bisa menjadi sebuah hujah bahwa Rasulullah itu tidak membuat Al-Quran. Seperti itu. Kalau baca tulis mungkin kalau kita sekarang memang menganggap baca tulis apa buta huruf itu aib ya. Iya, karena kita hidup di era sekarang. Tetapi pada saat itu bukan sesuatu yang aib. Ini penjelasannya sebenarnya panjang. Ini saya mencoba untuk menyingkatkan secara biar biar lebih mudah dipahami. Mudah-mudahan insya Allah seperti itulah intinya. Dua pelajaran yang bisa dipetik. Allah Ta'ala alam. Baik. Oh, Jadi ada yang kedua ada nih, Pak. yang menyampaikan mungkin lebih tepatnya Jibril mentalaki, Betul, ya. Betul. mentalaki bacaan. Mentalaki itu perkembangan keilmuannya nanti mentalaki. Tapi betul ya, membacakan. Bahasa Baik, Qur'annya Iqra, membacakan. Karena Iqra sendiri di sini kan nanti secara nggak langsung untuk kita semua. Untuk manusia pada umumnya. Tapi secara khusus ini untuk kepada Rasulullah ketika pertama kali diturunkan. Betul. baik. Jazakallah khair Kurang untuk sangat lengkapannya. Dr. Faisal lagi. Dari jamaah juga menyampaikan pertanyaan terkait dengan slide terakhir ini dari dekonstruksi jahiliyah hingga universalitas Islam. Ini pertanyaannya Mm-mm. bagaimana upaya dekonstruksi menghadapi situasi yang sulit gitu. Ya, Pada kalau saat ini mungkin ya kalau kita sedang menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan kondisi kita. iya ya. Eh kalau kita mau berkaca pada apa yang dialami Rasulullah di materi kita kali ini ya, kan memang jahiliyah itu kan kita kemarin sudah belajar kompleks banget lah. Tidak hanya sebagai praktek-praktek satu persatu ya. Menyembah berhala, iya jahiliyah. Kemudian riba, iya itu jahiliyah. Zina, iya itu jahiliyah. Tetapi ada masalah yang mendasar yang itu memang harus dicabut sampai akar-akarnya. Dan Islam dengan Iqra itu mencoba untuk melakukan hal itu. Memang upayanya nggak sederhana. Makanya Rasulullah aja yang paling pintar Al-Amin itu harus mencoba 3 tahun untuk merenung gimana sih caranya ini untuk memperbaiki masalah jahiliyah atau bahasa kita sekarang mendeskonstruksi jahiliyah ini kan Rasul sampai mikir ya caranya bagaimana. Dan di sini Rasulullah memberikan hikmah atau membuat pola lah. Kalau kita menjelentrehkan sekarang kan nggak mungkin ya saya siapa gitu ya. Kita beritibat pada ulama saja kan pada saat ini. Tapi di sini ada sebuah pelajaran yang sangat berharga kalau saya pribadi itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dalam menghadapi peristiwa yang sulit. Apa itu? Yaitu tadi bertahanus dalam tanda kutip ya, bertahanus. Artinya kita mencoba untuk mundur sejenak, rehat sejenak, bukan untuk healing ya, atau harus kemana-mana enggak itu nanti masalah baru gitu ya. Rehat sejenak, mundur untuk memikirkan. Kalau ada di teori psikologinya, kalau nggak salah namanya self distancing ya. Jadi mundur melihat ada diri kita, ada orang-orang lain di sekitar kita. Kita berpikir jernih untuk mencari solusi dari kedalaman kapasitas pemahaman kita. Kalau orang yang dengan kapasitas ilmu yang pas-pasan memang akan susah memang. Makanya kan Rasulullah kan cerdas kan ya. Dengan pemahaman ilmu yang ada ditambah lagi ilmu dari Allah. Nah, itu sudah sempurna solusinya. Itu jadi dua. Yang pertama adalah kita mencoba untuk berpikir jernih dengan bertahanus. Yang kedua, upayanya adalah ya wahyu. Kita nggak boleh lepas dari wahyu. Kita nggak boleh lepas dari Al-Quran.
Kita orang awam, oke kita bertanya kepada orang-orang yang bisa memahami Al-Quran, para ulama, guru-guru kita, yang itu sudah lebih dulu mempelajarinya dengan detail. Makanya ilmu itu sungguh sangat luar biasa. Jadi solusinya bagaimana mendeskonstruksi jahiliyah? Ya satu kata kunci sebenarnya, ilmu. Ilmu. Allah Ta'ala alam. Ini jawaban sederhana ya dari orang awam. Tapi yang jelas hikmah yang bisa kita petik dari bertahanus itu mungkin seperti itu. Tahanus apakah seperti zaman dulu bertapa ini, seperti Oh uh, ya, berkholwat eh di Gua Hiro gitu. Tapi kalau zaman saat ini berarti mungkin merenung. ya ya. Ya. Jadi Oh, eh beda ya. Tadi kan sudah ada di slide awal-awal ya tentang praktek Hanifiyah ya. Praktek Hanifiyah itu kan tahanus sebenarnya juga praktek Hanifiyah. Tapi beda dengan bertapa. Rasulullah tidak nyari wangsit. Makanya Rasulullah tidak mencari-cari yang aneh-aneh kan di Gua Hiro. Cuma merenung aja gitu, ngelihat mikir gitu ya. Tafakur. Jadi kalau para ulama mengidentikan tahanus ini dengan tafakur. Tidak ada ibadah ritual gitu ya, semedi, makan khusus, enggak. Jadi mikir, tapi mikirnya itu di tempat yang hening, di tempat yang sepi, biar lebih jernih gitu ya. Sambil melihat, kan di Gua Hiro itu mulutnya gua itu sudah kelihatan Mekah secara langsung. Ini masyarakat gimana gitu ya. Melihat dari kejauhan. Nggak nemu solusinya gitu ya. Padahal Rasul kan sambil mikir juga Rasulullah. Aku sudah berbuat baik, aku sudah kayak gini, aku sudah gitu, kok nggak berubah-berubah kayak gitu kan. Bukan berarti Rasulullah itu tanpa solusi kosong gitu ya. Tiba-tiba langsung pergi, langsung enggak. Rasul sudah berbuat dulu di sosial kan. Sudah kita bahas kemarin. Tapi mentok nggak ada solusi. Itulah manusia ya. Manusia itu sepintar-pintar apapun itu ya pasti akan secara fitrah kalau tidak bisa menemukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah, pasti akan melihat ke atas. Harus ada nilai-nilai ilahi, yaitu risalah ini ya, wahyu, Al-Quran sebagai bentuknya, yang untuk sebagai utama atas solusi permasalahan kehidupan kita. Jadi kalau dibilang pertapa, ya enggak ya, Rasulullah tidak bertapa gitu ya. Rasulullah juga tidak ada ritual khusus gitu ya, enggak, beda. Jadi tahanus tidak. Makanya setelah Islam datang, nggak ada lagi tahanus. Yang ada ya syariat-syariat tafakur itu tadi. Tafakur kan bisa di mana aja. Bisa di sepertiga malam, bisa saat iktikaf, bisa saat mungkin apa ya puasa atau yang lainnya berpikir secara jernih. Itu mungkin. baik, betul sangat Ustaz. Jadi mungkin di sini saya juga mengambil hikmah. Ternyata memang usaha yang secara ruhiyah begitu. Nah, itu juga sangat dipentingkan kalau misalkan kita akan membuat suatu perubahan begitu Ustaz. Iya, betul sangat Ustadz. Mungkin karena keterbatasan waktu, mohon dapat dipimpin untuk berdoa Ustadz. Betul. Baik, eh, kita tutup dengan doa ya. Mungkin kita awali dulu dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhina yanfa'una. Rabbi zidna ilman ya alim. Allahumma inna nas'aluka lisanan radiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik. وبدلا هينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terus sangat Ustaz, alhamdulillah kita telah ikuti kajian sore hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan istighfar. Astagfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.